Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Riko Putra dari lokal PT IKA 3B dengan NIM 2524063. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah dua atau lebih dari perangkat komputer atau seperti smartphone, printer, server yang saling terhubung untuk bertukar sumber daya, berbagi informasi, dan juga untuk berkomunikasi. Nah, tujuan utama dari jaringan komputer ini adalah agar informasi atau data dapat berpindah dari pengirim ke penerima dengan cepat, akurat, dan aman. Nah, selanjutnya itu manfaat dari jaringan komputer ini. Nah, yang pertama itu berbagi sumber daya. Memungkinkan beberapa pengguna untuk menggunakan perangkat keras yang sama. Contohnya seperti printer, pemindai, dan mesin fotokopi. Nah, yang kedua itu berbagi data dan informasi, yaitu memudahkan pengguna untuk mengakses dan berbagi file seperti dokumen, gambar, video dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, yang ketiga itu mempermudah komunikasi. Nah, memudahkan komunikasi secara digital seperti komunikasi email, pesan instan, dan panggilan video. Nah, selanjutnya yang keempat itu meningkatkan kolaborasi. Nah, memudahkan kerjasama dalam tim, terutama pada proyek yang benar-benar membutuhkan koordinasi banyak orang. Nah, apa saja komponen dasar dari jaringan komputer ini? Itu ada dua, perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kita masuk kepada perangkat keras dulu. Yang pertama itu ada komputer atau server. Nah, komputer ini adalah perangkat yang meminta sumber daya. Nah, sedangkan server ini adalah perangkat yang menyediakan layanan atau sumber daya untuk komputer yang akan mengaksesnya. Nah, komponen dasar dari jaringan yang kedua itu pada perangkat keras adalah NIC atau Network Interface Card. Nah, adalah kartu yang dipasang pada perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan, bisa berupa kabel ataupun wifi. Nah, yang ketiga itu ada media transmisi. Adalah sarana fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat. Contohnya seperti kabel UTP dan kabel fiber optik. Nah, selanjutnya itu ada perangkat penghubung. Nah, di perangkat penghubung ini ada 4 hardware. Nah, yang pertama itu hub atau switch. Adalah hardware yang menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan lokal. Contohnya seperti LAN. Nah, yang kedua itu ada router. Adalah hardware yang menghubungkan jaringan yang berbeda. Contohnya seperti LAN ke internet. Nah, yang ketiga ada itu modem atau modulator dan demodulator. Adalah perangkat keras yang menghubungkan komputer ke jaringan dan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog untuk transmisi atau sebaliknya. Nah, yang keempat itu ada access point. Adalah perangkat keras yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan secara nirkabel atau wifi. Nah, kita masuk kepada komponen dasar yang kedua, yaitu perangkat lunak.
Nah, yang pertama itu ada sistem operasi jaringan. Contohnya seperti Windows Server dan Linux yang memiliki fitur untuk mengelola jaringan. Nah, yang kedua itu ada protokol jaringan. Adalah aturan-aturan standar yang mengatur komunikasi data. Contohnya seperti TCP/IP, Ethernet, dan HTTP. Nah, yang terakhir itu ada aplikasi. Adalah software yang memanfaatkan jaringan seperti browser web, email client, dan aplikasi chat. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi dari jaringan komputer. Nah, yang pertama itu berdasarkan jangkauan geografis. Nah, yang pertama itu ada PAN, adalah Personal Area Network. Adalah jaringan untuk perangkat pribadi dalam jarak yang sangat dekat. Contohnya seperti Bluetooth. Nah, yang kedua itu ada LAN. Nah, LAN ini adalah singkatan dari Local Area Network. Adalah jaringan yang terbatas pada area yang kecil. Contohnya seperti gedung, rumah, dan kantor. Nah, yang ketiga itu ada MAN. Nah, MAN ini adalah singkatan dari Metropolitan Area Network. Adalah jaringan yang mencakup area sebuah kota. Contohnya seperti jaringan antar kampus, universitas di dalam sebuah kota. Nah, yang terakhir itu ada WAN. Adalah singkatan dari Wide Area Network. Adalah jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas. Contohnya seperti bisa jadi seperti antar kota, provinsi, atau bahkan negara. Nah, yang kedua itu berdasarkan peran atau fungsi. Nah, yang pertama itu ada client server. Adalah satu atau lebih komputer server yang menyediakan layanan atau sumber daya untuk komputer lain atau komputer klien. Nah, yang kedua itu ada peer-to-peer. Nah, pada peer-to-peer ini semua komputer berperan setara dan dapat bertindak sebagai server dan juga bisa bertindak sebagai klien secara bergantian. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu perangkat lunak jaringan komputer. Nah, apa itu perangkat lunak jaringan komputer? Adalah semua program aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengelola, mengoperasikan, memantau, dan memfasilitasi komunikasi dalam sebuah jaringan. Nah, tanpa perangkat lunak ini, perangkat keras seperti jaringan, seperti router, switch, kartu NIC tidak akan berfungsi atau tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, selanjutnya itu ada kategori dan jenis perangkat lunak jaringan. Nah, perangkat lunak ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada perangkat lunak sistem jaringan atau network system software. Jadi ini adalah fondasi dari operasi jaringan. Nah, di sini ada sistem operasi jaringan atau network operating system, disingkat dengan NOS. Adalah OS khusus yang dirancang untuk menangani dan mendukung operasi jaringan. Nah, ia menyediakan layanan inti seperti berbagi file, printer, manajemen pengguna, keamanan, dan administrasi. Nah, contohnya itu seperti Microsoft Windows Server, dan yang kedua Linux distribusi server. Contohnya itu seperti Ubuntu Server, Red Hat Enterprise Linux, dan XenOS, itu yang paling stabil dan powerful.
Nah, selanjutnya itu ada protokol jaringan atau network protokol. Jadi ini adalah bahasa atau aturan yang diterapkan pada perangkat lunak yang memungkinkan perangkat tersebut untuk berkomunikasi. Ya. Nah, contohnya di sini ada yang pertama itu TCP/IP. Adalah kumpulan protokol yang sangat fundamental di internet. Nah, yang kedua itu ada HTTP atau HTTPS, yaitu untuk browsing web. Nah, yang ketiga ada FTP atau SFTP, yaitu untuk transfer file. Nah, yang keempat itu ada SMTP, POP3 atau IMAP. Nah, gunakan itu untuk email. Nah, yang kedua itu ada perangkat lunak aplikasi jaringan atau network application software. Nah, perangkat lunak ini memanfaatkan jaringan untuk memberikan layanan kepada pengguna akhir. Nah, contohnya di sini yang pertama itu web browsing seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Edge. Nah, yang kedua itu contoh yang kedua email client. Contohnya seperti Microsoft Outlook dan Mozilla Thunderbird. Nah, yang ketiga itu aplikasi messaging dan konferensi. Contohnya itu seperti Zoom, Microsoft Teams, dan WhatsApp. Nah, yang ketiga itu ada perangkat lunak keamanan atau network security software. Nah, perangkat ini dirancang khusus untuk melindungi jaringan dari ancaman cyber. Nah, contohnya seperti firewall berperan sebagai memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Contohnya seperti Windows Defender Firewall dan Iptable di Linux. Dan juga contohnya seperti VPN atau Virtual Private Network adalah software yang membuat koneksi menjadi aman dan terinskripsi melalui jaringan publik. Contohnya itu seperti OpenVPN, WireGuard, dan Cisco AnyConnect. Nah, yang keempat itu ada perangkat lunak administrasi dan pemantauan. Nah, perangkat ini digunakan oleh administrator jaringan. Digunakan untuk mengelola, memecahkan masalah, dan mengoptimalkan jaringan. Nah, contohnya itu seperti network monitoring tools yang digunakan untuk memantau kesehatan dan kinerja jaringan pada perangkat kita. Nah, yang kedua itu network configuration management tools yang digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan secara terpusat. Nah, baik teman-teman, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu lapisan fisik pada jaringan komputer. Nah, lapisan fisik atau physical layer adalah lapisan pertama dan paling bawah pada model referensi Open System Interconnection atau disingkat dengan OSI, dan juga pada model TCP/IP. Nah, lapisan ini berfungsi untuk sebagai fondasi yang mengatur transmisi data mentah atau bit individual melalui media fisik seperti kabel, secara optik, dan gelombang radio. Nah, apa fungsi utama dari lapisan fisik ini? Nah, di sini saya mengambil 3 fungsi utama. Nah, yang pertama itu transmisi bit. Jadi pada transmisi bit ini dia mengirim bit-bit data 1S dan 0S dari satu simpul atau node ke simpul lainnya. Nah, yang kedua itu representasi bit, yaitu menentukan bagaimana data digital dikonversi menjadi sinyal fisik. Nah, misalnya
berapa volt yang mewakili bit 0 dan berapa volt untuk bit 1 pada sinyal listrik. Nah, yang ketiga itu fungsi utamanya topologi fisik, yaitu menentukan bagaimana perangkat jaringan terhubung serta terhubung satu sama lain dalam suatu topologi seperti topologi bus, ring, dan bintang. Nah, apa contoh perangkat dan media pada lapisan fisik ini? Yang pertama itu untuk media transmisi. Contohnya seperti kabel twisted pair atau UTP dan STP, kabel koaksial, dan kabel serat optik. Nah, yang kedua itu pada perangkat jaringan. Ada itu hub atau perangkat yang mengirimkan data ke semua port yang terhubung. Nah, yang kedua itu repeater, adalah perangkat yang memperkuat sinyal untuk memperpanjang jangkauan transmisi. Nah, yang ketiga itu kartu NIC, adalah kartu yang memungkinkan komputer agar terhubung ke jaringan. Nah, yang terakhir itu konektor. Contohnya itu konektor ini seperti RJ45 dan transceiver. Baik teman-teman, kita masuk kepada materi yang keempat, itu jaringan nirkabel pada jaringan komputer. Nah, adalah komunikasi yang menggunakan gelombang radio atau inframerah sebagai media transmisi data. Jadi bisa dikatakan data itu dihubungkan ke perangkat tanpa kabel fisik. Nah, di sini ada komponen utama pada jaringan nirkabel ini. Yang pertama itu access point, adalah jembatan penghubung perangkat nirkabel ke jaringan kabel yang ada. Nah, yang kedua itu router nirkabel, adalah perangkat pusat yang mengelola jaringan, mengarahkan lalu lintas data, dan menghubungkan perangkat ke internet. Nah, yang ketiga itu adaptor nirkabel atau wireless LAN card, adalah perangkat yang dipasang pada komputer dalam bentuk kartu PCI atau PC MCIe atau USB, yang memungkinkan perangkat tersebut terhubung ke jaringan nirkabel. Nah, yang keempat itu ada antena, adalah perangkat vital untuk mengirim dan menerima sinyal radio. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis jaringan nirkabel berdasarkan jangkauannya. Yang pertama itu ada WPAN atau wireless personal area network, adalah jaringan yang sangat pendek dan jaringan sangat pendek pada untuk perangkat pribadi. Jangkauannya itu kurang dari 10 meter. Contohnya seperti Bluetooth. Nah, yang kedua itu WLAN atau wireless local area network, adalah jaringan lokal untuk konektivitas di kantor. Jadi jaringan jangkauannya ini menengah. Contohnya itu seperti Wi-Fi. Nah, yang kedua itu WMAN atau wireless metropolitan area network. Jaringan adalah jaringan yang mencakup area kota atau metropolitan yang lebih luas. Contohnya seperti WiMAX. Nah, yang keempat itu ada W1 atau wireless wide area network, adalah jaringan yang jangkauannya yang dapat mencakup seluruh negara. Contohnya seperti 3G, 4G, dan 5G. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dari jaringan nirkabel ini. Yang pertama itu mobilitas tinggi. Pengguna dapat bekerja atau mengakses sambil bergerak
bebas di area lokasi tersebut. Nah, yang kedua itu fleksibilitas instalasi. Pemasangan jaringan mudah dan cepat dilakukan, beda dengan pemasangan secara kabel. Nah, yang ketiga itu skalabilitas. Jadi penambahan perangkat baru ke jaringan yang sudah ada itu relatif mudah dan cepat dilakukan. Nah, yang keempat itu efisiensi biaya. Bisa mengurangi pengeluaran awal dan pemeliharaan infrastruktur yang berkaitan dengan kabel. Nah, di sini juga ada kekurangannya dari jaringan kabel ini. Yang pertama itu rentan terhadap penyadapan dari serangan cyber jika tidak dikonfigurasi dengan baik. Nah, yang kedua itu interferensi sinyal gangguan dari perangkat lain, dari perangkat elektronik lain, atau hambatan fisik seperti dinding itu juga dapat mempengaruhi terhadap sinyal nirkabel. Nah, yang ketiga itu ketergantungan daya. Jadi membutuhkan sumber daya listrik untuk operasi perangkat nirkabel ini. Lanjut teman-teman, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi yang kelima adalah perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam suatu jaringan agar dapat berkomunikasi dan berbagi data atau berbagi sumber daya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis dan fungsi dari perangkat jaringan. Nah, yang pertama itu router adalah perangkat yang mengarahkan paket data antar jaringan yang berbeda. Contohnya seperti jaringan lokal dan internet. Nah, yang kedua itu ada switch adalah yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dan secara cerdas meneruskan data hanya ke perangkat tujuan yang benar. Nah, yang ketiga itu ada modem adalah yang mengubah sinyal digital dari komputer jadi sinyal analog. Nah, yang keempat itu access point atau titik akses adalah yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Nah, yang kelima itu ada firewall adalah melindungi jaringan dari akses yang tidak sah dengan memblokir lalu lintas yang mencurigakan. Nah, lanjut yang keenam itu ada repeater yang memperkuat sinyal jaringan yang melemah karena jarak dan mengirim kembali untuk memperpanjang jangkauan jaringan. Nah, yang ketujuh itu ada hub. Hub ini adalah perangkat yang lebih sederhana dari switch. Jadi dia mengirim data dari satu port ke semua port, termasuk pada port tujuan yang salah. Nah, yang kedelapan itu ada kartu NIC adalah papan sirkuit atau kartu yang memungkinkan komputer terhubung ke suatu jaringan. Nah, yang kesembilan itu ada server adalah komputer yang berperan sebagai pusat penyimpanan data dan menyediakan layanan kepada klien-klien dalam jaringan. Nah, yang ke-10 itu yang terakhir adalah kabel jaringan. Itu seperti media fisik, seperti kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini terkait materi jaringan komputer. Jadi kalau ada seandainya materi yang kurang lengkap atau penjelasan saya kurang jelas, saya minta maaf. Dan juga bisa di komen di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.